Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Para ummahat wal akhwat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawasaw bil haq dan tawasaw bis sabr. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan wal akhwat, kita masih di kajian kitab Kaifa Amalahum An-Nabi, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, dan kita masuk pada bab Muamalatun Nabi ma'adzawil ahad. Komunikasi dan interaksi Nabi dengan mereka yang memiliki keterbatasan, baik dalam masalah fisik terutama ataupun dalam masalah akal, seperti teman-teman kita yang secara kemampuan berpikir itu berkurang. Nah, jemaah sekalian, sekarang kita masuk pada bab ziyaratuhu sallallahu alaihi wasallam lahum wa ijabatuhu talabatihim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang meluangkan waktu untuk menziarahi sahabat-sahabat yang memiliki kekurangan, baik mereka yang dekat rumahnya dengan Nabi atau mereka yang jauh rumahnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau tidak pernah merasa gengsi ketika duduk bersama, ngobrol bersama, bahkan menyediakan waktu untuk menziarahi teman-teman beliau, sahabat-sahabat beliau yang punya kekurangan, baik mereka buta matanya, baik matanya tidak sempurna maupun matanya itu memang buta sama sekali, ataupun yang lainnya. Ini diceritakan ada salah seorang sahabat yang bernama Utban bin Malik. Namanya Utban bin Malik, wa huwa min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimman sahida Badran minal Ansar. Beliau adalah termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyaksikan perang Badar. Artinya beliau hadir berjuang di perang Badar. Cuma setelah peristiwa perang Badar, Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan berkurangnya penglihatan beliau sampai dikatakan beliau ini sudah buta. Entah mungkin kena panah atau kena apalah saat perang. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu waktu beliau mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana rajulun dorirul basar." Saya adalah laki-laki yang matanya bermasalah, artinya mata saya tidak bisa melihat. Wa ana usolli liqaumi fa idza kanat amtar salal wadi alladhi baini wa bainahum lam astati an atiya masjidahum fa usolli bihim waditu ya Rasulullah annaka ta'tini fa tusolli fi baiti fa attakhiduhu musalla. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini laki-laki yang memiliki kekurangan pandangan, kekurangan tidak bisa melihat dengan baik. Ya Rasulullah, saya itu kadang sholat bersama kaumku, kemudian aku mengimami mereka di kampungku. Ya Rasulullah, namun terkadang kalau hujannya itu deras, maka kadang banjir itu menutupi lembah-lembah sehingga saya nggak bisa berjalan ke masjid. Saya pun sholat di rumah. Ya Rasulullah, maukah Anda pergi ke rumah saya untuk sholat di rumah saya? Nanti rumah saya itu saya jadikan sebagai tempat sholat saya. Kemudian jamaah sekalian, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, "Sa'afal insyaallah." Iya, saya akan memenuhi keinginanmu. Kemudian berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar dan beberapa sahabat ke kampung sahabat Utban bin Malik. Untuk apa? Untuk memenuhi undangannya. Kemudian beliau minta izin
untuk masuk ke dalam rumahnya dan diizinkan, namun Rasulullah SAW tetap berdiri sampai kemudian beliau diminta masuk. Ketika masuk, Rasul pun bertanya kepada Uthman, "Wahai saudaraku, tunjukkan kepadaku mana tempat dari rumahmu yang kamu senang kita jadikan tempatnya sebagai tempat sholat. Mana tempat dari rumahmu yang dijadikan musola." Kemudian Uthman menunjukkan salah satu sudut ruangan. Rasulullah SAW kemudian meminta kepada meminta kepada para sahabat untuk berdiri, lalu beliau sholat 2 rakaat, kemudian para sahabat juga makmum di belakangnya. Setelah selesai sholat, Nabi Muhammad SAW berzikir, lalu tuan rumah yaitu Uthman bin Malik menghidangkan makanan kepada Rasulullah SAW, sehingga setelah ngobrol beberapa waktu, tiba-tiba ada salah seorang penduduk kampung yang datang ke rumahnya Uthman bin Malik. Kemudian dia berkata begini, "Aina Malik ibnu Dakhshaini aw ibnu Dakhshan?" Orang ini memang ngomongnya elek, memang ngomongnya buruk sekali, sering kata-kata yang tidak enak. Maka Uthman mengatakan, "Dzalika munafiqun la yuhibbullah wa rasulah." Ya Rasulullah, ini orang munafik, dia tidak mencintai Allah dan dia tidak mencintai Rasulnya. Ini orang ngomongnya kasar, suka menghina. Ini munafik ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, "La taqul dzalik." Saudaraku, jangan menuduh demikian. "Ala tarahu qad qala la ilaha illallah ya yuridu bidzalika wajhallah?" Bukankah dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Dia betul-betul jujur mengucapkannya. Kemudian si Uthman mengatakan, "Kalau begitu Allah wa rasuluhu alam." Allah dan Rasulnya lebih paham tentang posisi orang ini. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, setelah ngobrol ke sana kemari, Nabi Muhammad SAW pun izin pulang ke kota Madinah. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Pelajaran pertama adalah hendaklah seorang tokoh atau mungkin seorang atasan tidak terlalu gengsi untuk ziarah ke tempat bawahannya atau bahkan orang yang cacat. Nabi Muhammad merupakan panglima Madinah sekaligus pemimpin kota Madinah, tidak pernah merasa gengsi ketika pergi ke rumah orang buta, orang miskin di sekitar kota Madinah. Jadi Nabi Muhammad SAW ini betul-betul datang untuk menjenguk mereka, bukan dalam rangka foto-foto buat video kemudian digunakan untuk apa? Untuk mengangkat dirinya atau eksis di dunia maya, dianggap sebagai orang yang peduli dengan rakyat. Tidak. Tapi beliau memang sengaja menemui mereka. Artinya begini, dalam kehidupan kita, kalau memang kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita seorang pemimpin di sebuah perusahaan atau bahkan mungkin kita seorang owner, ketika bawahan kita itu sakit atau membutuhkan sesuatu, sesekali kita mengunjunginya. Bahkan kalau dia tidak sakit, datang berkunjunglah ke tempatnya, karena itu mengeratkan hubungan kita dengan orang yang dekat dengan kita, baik status dia sebagai asisten rumah tangga kita, atau sebagai pekerja di rumah kita, atau sebagai rakyat kita kalau kita seorang pejabat. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, tentang wajibnya memenuhi undangan. Kalau kita sudah berjanji untuk memenuhi undangan seseorang, maka kita harus memenuhinya seberat apapun. Ini karakter seorang nabi, karakter seorang muslim, yaitu apa? Memenuhi janji. Nabi Muhammad SAW menganggap orang yang tidak memenuhi janji sebagai salah satu ciri orang munafik. Makanya penting. Dan kita ini seringkali buat janji lalu kita ingkari. Ya, kadang janji ketemu dengan orang, apalagi orang tersebut mungkin bukan orang penting. Kita terkadang dalam hal-hal seperti ini sok-sok meremehkan. Termasuk janji kita kepada keluarga kita, istri berjanji kepada suami, suami berjanji kepada istri, atau orang tua berjanji kepada anaknya. Seringkali orang tua kalau berjanji sama anaknya terkadang mengentengkan, meremehkan. Padahal mereka akan mencontohi kita. Kalau kita terbiasa mengentengkan janji, tidak memenuhinya, nanti anak-anak tersebut belajar, oh ternyata tidak memenuhi janji itu nggak masalah, toh bapak saya melakukan demikian. Ya, makanya hati-hati jemaah sekalian.
Jangan sampai kita mengajarkan akhlak yang buruk kepada anak-anak kita karena perilaku kita yang bermasalah. Sama lah jemaah sekalian, kalau kita juga begitu sama murid kita, misalkan kita punya murid, kita seorang dosen ataupun mungkin kita seorang guru di sebuah sekolah, terkadang seorang guru itu sok-sok meremehkan janjinya dengan murid-muridnya. Contoh, berjanji kepada mereka akan belajar bab ini atau akan diliburkan, atau mungkin janji pelajaran lain diganti dengan jam ini, atau janji kepada mereka untuk menjajakan murid-muridnya atau mengundang mereka ke rumahnya. Nah jemaah sekalian, orang yang suka berjanji kemudian dia tidak memenuhinya, Rasulullah SAW menyebutnya sebagai ciri-ciri orang munafik. Baik, ini pelajaran yang kedua, yaitu apa? Bagaimana kita itu memenuhi panggilan ataupun janji yang telah kita tetapkan dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian pelajaran berikutnya, jawazu imamatul a'ma, bolehnya orang buta itu mengimami. Sebagaimana Utban bin Malik Al-Ansari, beliau itu buta, kemudian beliau tetap menjadi imam di kaumnya. Boleh ya, jadi imam di kaum asalkan dia bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya, ikhbarul mar'i an nafsi bima fihi min ahatin wa la yakunu minasyaqwa. Boleh bagi orang yang punya kekurangan fisik untuk cerita kepada orang lain tentang kekurangannya, bukan dalam rangka mengadukan sakitnya atau mengadukan takdirnya kepada orang lain. Apa istilahnya itu? Mengadukan Allah kepada makhluk, itu tidak boleh kalau itu. Tapi kalau menceritakan dalam rangka agar orang memaklumi atau bertanya tentang suatu hukum biar jelas, dia jelaskan kekurangannya, itu boleh-boleh saja. Banyak para sahabat yang memiliki kekurangan kemudian mereka cerita sama Nabi, meminta solusi. Ada yang punya kekurangan, dia ini kurang pendengarannya, cerita pada Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, ini bukan dalam rangka syakwa. Syakwa itu mengadukan Allah kepada makhluk, bukan. Kalau itu tidak diperbolehkan. Tapi agar orang memaklumi. Contoh, kalau kita misalkan punya sakit asma atau apa, mohon maaf mas, saya kalau disuruh lari nggak bisa. Ya, misalkan lagi jalan bareng-bareng ya. Tapi kalau pelan-pelan standar saya bisa lah. Itu bukan dalam rangka menampakkan kelemahan diri atau menampakkan ketidakadilan Allah kepada kita, tapi dalam rangka agar orang memahami apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita alami. Kemudian jamaah sekalian, pelajaran berikutnya adalah apa? Annahu kana fil madinati masajidun lil jamaati siwa masjidi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa di kota Madinah itu ada beberapa masjid yang didirikan oleh kabilah-kabilah yang ada, mereka gunakan untuk sholat berjamaah selain Masjid Nabawi. Kenapa? Karena jarak tempuh yang susah atau jarak tempuh yang jauh. Ya, kalau kita alhamdulillah lah ya, masjid tidak begitu dekat tapi juga tidak begitu jauh ya. Kalau terlalu jauh, apalagi harus melewati sawah, harus melewati kegelapan dan lain sebagainya, boleh kita mendirikan masjid di dekat rumah kita, asalkan jaraknya tidak terlalu dekat. Itu diperbolehkan. Sebagaimana kabilah-kabilah pada zaman Nabi, tidak mungkin mereka ini setiap waktu 5 kali dalam sehari sholatnya di masjid Nabi. Kenapa? Karena jauh dari rumah mereka. Lagi pula mereka ini pekerjaannya macam-macam. Misalkan mereka petani. Kalau petani mungkin untuk menunggu untuk ke masjid Nabi, mereka membutuhkan waktu 2 jam, 3 jam, yang itu menyebabkan pekerjaan mereka terbengkalai. Makanya apa? Mereka mendirikan masjid yang ada di dekat tempat mereka, sehingga ketika sholat berjamaah mereka bisa melaksanakannya dengan berjamaah. Nah, jadi itu boleh ya, sebagaimana Utban bin Malik ini melakukannya. Kemudian selanjutnya, qaulu insyaallah anil wa'd. Kita disunnahkan untuk mengucapkan insyaallah kalau kita berjanji, sebagaimana Nabi Muhammad SAW diminta oleh Utban bin Malik tadi, ya Rasulullah, maukah engkau datang ke rumah saya, Anda sholat bersama dengan kami, sehingga tempat Anda sholat tersebut saya gunakan sebagai tempat sholat saya bersama keluarga saya. Nabi SAW mengatakan, sa'af'al insyaallah, saya akan memenuhi panggilanmu insyaallah. Saya akan memenuhi panggilan insyaallah. Artinya apa? Nabi Muhammad tetap mengucapkan apa? Insyaallah. Insyaallah dalam kalimat apapun, terutama janji,
harus kita ucapkan sebagai bentuk menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kemudian yang berikutnya ada al-wafa bil ahdi sudah. Ittikhadu makanin fil baiti lis-salati la yastaljimu waqfiyatuhu walau attaqa alaihi ismal masjid. Bolehnya kita itu menjadikan tempat tertentu di rumah kita sebagai tempat sholat. Contoh, Anda menempatkan di rumah kita itu ada ruangan yang memang kita khususkan untuk sholat, untuk ngaji. Saya lihat di beberapa rumah, terutama teman-teman yang diberi kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, rumahnya luas, itu biasanya ada ruangan yang memang kadang ditinggikan ya, atau diberi warna khusus atau tanda khusus. Di situ biasanya mereka gunakan untuk sholat, terutama istri yang tidak mungkin ke masjid tiap waktu atau anak perempuan yang tidak mungkin ke masjid tiap waktu. Bisa digunakan untuk tahajud, bisa digunakan untuk duha, karena tempatnya memang khusus, nyaman untuk sholat. Jadi kalau berada di situ tuh suasananya suasana ibadah ya. Itu disunahkan. Saya lihat di beberapa rumah yang saya masuki, terutama tadi teman-teman kita yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah harta dan keluasan rumahnya, biasanya mereka membuatkan tempat khusus untuk sholat. Boleh-boleh saja sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Malik ya. Ya, di situ mungkin istrinya bisa sholat. Beliau juga kalau nanti hujan turun, beliau cukup sholat di situ, tidak perlu ke masjid. Kalaupun ada anak-anak, tidak main di situ sehingga kotoran tidak tersebar kemana-mana, kenajisan pun terjaga dengan baik, kesucian terjaga dengan baik dan tidak mudah najis. Beda kan kalau seandainya satu ruangan ya, itu anak-anak kita main, apalagi punya cucu, apalagi punya anak kecil yang umur 3 tahun, kan sosok mereka ini lagi belajar pipis sendiri, kadang nggak mau dipipisin ya, belajar pipis sendiri, nggak mau kita antar, kita cuci, nggak mau ya, pengen sendiri. Kadang kan nggak bersih, kemudian dia lari kemana-mana ya, atau kadang kakinya masih kena air kencingnya, dia lari kemana-mana. Nah, kalau kita tidak punya tempat khusus untuk sholat, maka besar kemungkinan ruangan ataupun baik ruangan tengah, ruang keluarga dan lain sebagainya itu terkena najis. Tapi kalau ada ruang khusus sebagaimana sahabat Utsman bin Malik, itu sangat memudahkan kita untuk sholat. Jadi tidak perlu dipel, juga tidak perlu sajadah khusus karena tempatnya udah bersih. Baik jemaah sekalian, pelajaran berikutnya adalah apa? Bolehnya kita sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Sesekali, contoh kita punya keluarga, sesekali kita ajak sholat duha berjamaah. Boleh. Sesekali kita ajak sholat tahajud berjamaah. Boleh. Karena ada sebagian saudara kita yang menganggap bahwa sholat sunnah berjamaah itu bukan haram, bid'ah akhirnya. Nggak boleh. Buktinya Nabi Muhammad sengaja datang ke rumahnya Utsman bin Malik, kemudian sholat bersama dengan para sahabat 2 rakaat. Itu bukan sholat duhur, tapi itu sholat sunnah. Besar kemungkinan sholat duha atau di waktu duha. Besar kemungkinan sholat duha atau di waktu duha. Berjamaah beliau, bukan di masjid, tapi di mana? Di rumah. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya istishabuz zair ba'du ashabi idza alima anal musalli la yakrahu dzalik. Bolehnya kita mengajak orang berkunjung ke rumah saudara kita, ke rumah teman kita, mengajak orang lain kalau kita tahu dan bisa memastikan tuan rumah tidak merasa keberatan saat kita mengajak teman-teman kita. Itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kita mengira atau merasa bahwa tuan rumah keberatan kalau kita mengajak orang lain, maka kita tidak boleh mengajak orang tanpa izin dari tuan rumah. Tapi kalau kita tahu bahwa tuan rumah tersebut tidak akan keberatan, maka kita tidak perlu izin. Ini sudah menjadi babul muamalah. Mengajak siapa ya monggo ya. Ya jangan banyak-banyak, yang penting apalagi kalau orang ngajak makan malam, menyediakan untuk 2-3 orang, ternyata yang kita ajak 5 atau 10 orang kan gak enak ya. Makanya jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, boleh-boleh saja ya kita mengajak saudara kita, teman kita untuk bertamu ke rumah orang dengan syarat bahwa orang tersebut tidak akan
merasa keberatan kalau kita berkunjung dengan orang lain. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, annahu la yakfi fil iman at-tukfi ghairi itiqadin. Sebentar. Iftiqadu man ghaba 'anil jama'ati bila udhurin, annahu la yukhaddim man mata ala tauhid, anal amal alladhi yabtaghi bihi wajh Allah ta'ala yunaji sahibahu idza qablahu Allah ta'ala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa pelajaran yang boleh disampaikan, yaitu yang pertama, kita tidak boleh menuduh munafik orang yang menampakkan dirinya sebagai muslim. Tidak boleh menuduh orang munafik ketika dia menampakkan dirinya sebagai seorang muslim, kecuali kalau dia menampakkan hal-hal yang memang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan karakter seorang muslim, maka boleh kita menyebutnya sebagai orang munafik. Contoh, membantu orang kafir dalam memerangi Islam, walaupun dia sholat, tetap kita boleh menyebutnya sebagai orang munafik. Itu pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada salah seorang sahabat yang mengirim surat kepada orang-orang kepada orang-orang kafir di Makkah, memberitahu bahwa Nabi Muhammad SAW akan memerangi mereka. Jadi dia beritahu, ya. Yang dia beritahu sebenarnya bukan orang musyriknya, bukan semua orang musyrik, hanya keluarganya, supaya keluarganya menghindar karena dia khawatir keluarganya itu nanti akan ikut terkena senjata kaum muslimin. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebut orang yang membocorkan rahasia Nabi tersebut dengan kalimat munafik, ya. Dan Nabi tidak menyalahkan Umar. Cuma Nabi mengatakan, ya Umar, boleh jadi dia ini diampuni sama Allah karena dia adalah termasuk veteran perang Badar. Boleh jadi dia diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Umar menuduh dia sebagai orang munafik tidak disalahkan oleh Nabi, karena perbuatan dia memang perbuatan munafik. Hanya saja Nabi Muhammad SAW menjelaskan orang ini walaupun dia melakukan perbuatan munafik itu diampuni sama Allah. Kenapa? Karena dia veteran perang Badar. Ya, karena apa? Veteran perang Badar. Sebab Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis qudsi bahwa Allah memanggil ahlu Badar, orang-orang yang pernah terlibat dalam perang Badar, ya ahla Badar, wahai ahlu Badar, if'alu ma syi'tum, berbuat apalah yang kalian sukai. Silakan kalian berbuat sesuka hati kalian. Inni qad ghafartu lakum, karena aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi sebab dia tidak menjadi munafik karena dia adalah veteran perang Badar. Tapi kalau itu dilakukan oleh orang biasa, memang Nabi Muhammad akan menghukumi dia sebagai munafik. Tetapi bahwa perbuatan tersebut perbuatan munafik dan Umar memvonisnya sebagai orang munafik, boleh juga, ya. Boleh juga karena perbuatan munafik. Dan Rasul tidak menyalahkan Umar. Hanya saja Rasul menjelaskan kemunafikan pada sahabat tersebut hilang, gugur karena dia adalah veteran perang Badar. Sementara veteran perang Badar memang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jemaah sekalian, ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Nabi Muhammad SAW melarang kita mengambil menjadikan tempat tertentu sebagai tempat sholat yang kita terus sholat di situ? Memang ada hadis di mana Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk apa? Disebutkan wa ayyuwattina ar-rajulu al-makan alladhi yusalli fihi kama yuwattina al-ba'iru. Seorang muslim tidak boleh mengambil satu tempat yang dia gunakan untuk sholat terus menerus. Sebagaimana unta itu kalau sudah punya tempat untuk menderum, dia biasanya menderum di situ terus. Ya. Misalnya dia punya kebiasaan menderum di pojok, udah di situ terus. Mau dari mana menderumnya di situ. Rasul melarang untuk menjadikan tempat sholat
tempat tertentu sebagai sholat kita. Di situ toh. Para ulama mengatakan larangan tersebut berlaku di masjid. Jadi tidak boleh ya kita jemaah masjid senangnya kalau sholat itu pasti di pojok gitu loh, di pojok terus, nggak mau pindah tempat lain. Ini dimakruhkan karena itu termasuk perbuatan yang menyerupai binatang, yaitu unta. Karena ada sebagian teman-teman kita tuh kadang pengennya di pojok terus ya, pokoknya udah gelem pindah. Kalau ada orang lain yang duluan disuruh pindah gitu ya, dia di situ tuh ya. Ini yang nggak dibenarkan, yang tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, sementara Utban bin Malik menjadikan tempat khusus untuk sholat itu di rumahnya, bukan di masjid, jadi diperbolehkan. Baik jemaah sekalian, kemudian ada juga mungkin yang bertanya, apa bedanya Abdullah bin Umi Maktum dengan Utban bin Malik? Sama-sama buta. Namun Abdullah bin Umi Maktum pernah datang menemui Nabi Muhammad SAW. Beliau minta supaya diberi keringanan karena beliau tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Ya Rasulullah, saya adalah laki-laki buta, nggak bisa melihat jalan, dan tidak ada yang menuntun saya ke masjid. Apakah boleh saya ini tidak sholat di masjid? Nabi Muhammad SAW mengatakan, boleh. Beliau pun pulang, baru beberapa langkah dia pulang dipanggil lagi. Abdullah ta'ala ya Abdullah. Ada apa ya Rasulullah? Bukankah kamu mendengar nida, panggilan adzan? Betul ya Rasulullah. Fa'ajib. Kalau begitu penuhi panggilan tersebut. Loh, kok beda dengan perlakuan Nabi kepada Utban? Di mana Utban bin Malik itu diperbolehkan sholat di rumah karena beliau ini buta. Kata para ulama begini, satu, karena rumahnya Abdullah bin Umi Maktum sangat dekat dengan masjid. Beliau mendengar, bahkan mendengar qomatnya. Itu berarti apa? Beliau sangat dekat dengan masjid. Padahal pada zaman dulu nggak ada toa, ya, nggak ada toa. Sementara Utban bin Malik rumahnya jauh dari masjid. Ini kemungkinan pertama. Terus bagaimana sekarang Ustaz? Ada adzan kan pakai toa, keras sekali. Ada orang buta, mungkin jaraknya 2 kilo dari masjid, tapi dia dengar adzan. Apakah berlaku hukumnya siapa? Abdullah bin Maktum atau Utban bin Malik? Ya, kalau rumahnya terlalu jauh berarti yang berlaku adalah hukumnya Utban bin Malik. Walaupun dia mendengarkan adzan, iya, walaupun mendengarkan adzan. Loh, tadi Abdullah bin Umi Maktum tetap diperintahkan oleh Nabi untuk sholat di masjid karena dia mendengar adzan. Iya, karena dulu adzan itu tidak pakai toa, dekat. Jadi kalau adzan tuh bila naik ke atas tempat tertinggi itu atau ke menara itu, kemudian beliau adzan itu ya kedengaran gitu loh. Berarti rumahnya dekat. Nah, sekarang apalagi kalau subuh, kan lagi hening kan, kadang 3 km pun kedengaran suara toanya. Apalagi kalau di tempat lepas, misalkan di kampung yang memang tidak ada bangunan tinggi, itu kan suara toa itu lepas ya, sampai kampung sebelah pun dengar ada kampung sebelahnya ya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka yang berlaku adalah hukumnya Utban bin Malik, yaitu apa? Diperbolehkan sholat di rumah dengan syarat. Nah, ini ada syaratnya. Kata para ulama, kalau Abdullah bin Umi Maktum minta izinnya kepada Nabi itu sholat sendiri di rumah. Sementara Utban bin Malik al-Ansori, beliau itu sholat bersama keluarga di rumah. Makanya kalau kita tidak bisa ke masjid, entah karena hujan atau karena yang lainnya, kita dianjurkan untuk melaksanakan bersama dengan anggota keluarga kita. Ustaz, di rumah saya udah nggak ada laki-laki, udah keluar semuanya, udah mondok apa udah pergi kerja, ya udah sama istri. Nah, kalau istri pas haid atau anak nggak bisa gimana Ustaz? Ya udah kalau memang hujan ya udah sholat sendirian ya. Ya, jadi disunahkan tetap berjamaah sebenarnya. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqdi lahum hajatahum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berusaha maksimal untuk memenuhi kebutuhan sahabat-sahabat yang cacat. Yang cacat. Baik cacat akalnya, ya, baik cacat akalnya ataupun cacat fisik lainnya. Nabi Muhammad SAW kalau dimintai bantuan oleh orang-orang yang cacat, maka beliau berusaha dengan maksimal untuk bisa memenuhi permintaan mereka.
Ini ada hadis ya. Anas bin Malik pernah cerita, anna mar'atan, dulu ada seorang perempuan, kana fi aqliha syai'un, dia memiliki kekurangan dalam akal. Berarti apa namanya? Autis. Ya, segitulah ya, seperti itulah. Dia tidak begitu sempurna akalnya. Faqalat, ya Rasulullah, innali ilaika hajatan. Ya Rasulullah, saya punya hajat, punya kebutuhan untuk Anda penuhi ya Rasulullah. Minta Nabi Muhammad untuk memenuhi hajatnya. Nabi Muhammad langsung menjawab dengan cepat, ya Umma Fulan, wahai Ummu Fulan, unduri ayyisakli syi'ti hatta aqdiya laki hajataki. Wahai ibunda, wahai ibu, silakan kamu cari jalan mana yang harus saya tempuh sehingga saya bisa memenuhi hajatmu. Nah, maksudnya gimana kata para ulama? Nabi ini kan di jalan. Nah, ada perempuan datang. Nah, Nabi kemudian, silakan kita jalan di mana sambil ngobrol gitu ya. Nah, itu artinya kalau ngobrol dengan perempuan di tempat yang dilihat sama orang ya, itu tidak termasuk kholwat ya. Selama adabnya dijaga. Contoh, Anda ngobrol di di emperan masjid, hal-hal yang sifatnya membutuhkan misalkan masalah ketakmiran, masalah donasi dan lain sebagainya, Anda butuh bicara sama perempuan tersebut, maka silakan dilakukan di tempat terbuka sebagaimana siapa? Rasulullah SAW. Jangan ngajak ngopi bareng ya, atau minum susu bareng ya. Itu mah udah kholwat kalau itu. Tapi kan banyak orang di sekitar kita. Iya sih. Ya, tapi kecuali kalau kita bawa teman atau dia bawa teman ya. Nah, tapi kalau tadi ya di jalan sambil ngobrol itu nggak masalah, dan Nabi Muhammad melakukan dengan perempuan tersebut. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini laki-laki ini perempuan ini kana nuqsanun fil aql. Dia memiliki kekurangan dalam akal. Boleh jadi tadi autis ya. Kemudian Nabi Muhammad pun berjalan, ngobrol di jalan bersama perempuan tersebut sampai dia puas menanyakan berbagai macam masalah, baru dia minta izin kepada Nabi untuk pulang, dan Nabi Muhammad pun mengizinkannya. Jadi begitu. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang mengatakan, disebutkan kenapa orang ini ngobrol berdua dengan Nabi dan Nabi tidak mengajak orang lain untuk mendengarkan, menemani beliau, karena boleh jadi permasalahan yang dia sampaikan itu sifatnya aib atau sifatnya rahasia, sehingga orang tersebut tidak suka kalau ada orang lain mendengarkan apa yang dia ungkapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi ya, kalau Anda melihat ada tokoh atau ada apa ngobrol dengan perempuan di pinggir jalan atau mungkin di tengah jalan gitu, ya jangan langsung divonis wah ini kholwat, ini pacaran atau apa ya. Boleh jadi tadi ada hal-hal yang perlu dia ceritakan, nggak mungkin dia itu ke rumah atau ke warung kopi atau kafe atau macam-macam. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini cara Nabi dalam memenuhi kebutuhan dan hajatnya sahabat-sahabat yang cacat. Jadi begini, terkadang kan logika manusia itu mereka akan lebih sigap memenuhi hajat orang yang sempurna atau tokoh atau orang kaya daripada memenuhi hajat orang yang punya kekurangan. Kenapa? Karena dalam pandangan sebagian manusia, orang yang sempurna fisiknya itu lebih bisa diharapkan daripada mereka yang punya cacat fisik. Tapi dalam pandangan Islam bukan itu standarnya. Standarnya adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Standarnya yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah, diingatkan dengan kalimat-kalimat yang tegas karena beliau berpaling dari sahabat yang buta. Sahabat yang buta yaitu Abdullah bin Ummi Maktum ketika beliau di kota Makkah. Singkat cerita, Abdullah bin Ummi Maktum, beliau juga baru masuk Islam. Suatu waktu ingin menemui Nabi, nanya beberapa hal. Sementara di samping Nabi Muhammad SAW sedang ngobrol dengan tokoh-tokoh Arab
ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Nah, jemaah sekalian, orang-orang Arab para tokoh ini, mereka ini tidak senang kalau seandainya orang cacat hadir di samping Nabi. Jadi mereka merasa gengsi. Maka ketika melihat Abdullah bin Ummi Maktum datang, mereka memberikan semacam isyarat agar Nabi Muhammad menunda dulu kebutuhan Abdullah bin Ummi Maktum, yaitu bukan mengusir ya, suruh tahan dulu atau suruh pergi dulu sampai Nabi Muhammad memenuhi pembicaraan dengan para tokoh Arab. Sebenarnya Nabi Muhammad berbicara dengan mereka bukan kebutuhan pribadi, tapi kebutuhan Islam sebenarnya. Apa itu? Beliau ingin kalau tokoh-tokoh ini masuk Islam, niscaya anak buahnya itu akan gampang masuk Islam. Makanya Nabi Muhammad lebih memprioritaskan mereka dibandingkan dengan Abdullah bin Ummi Maktum yang sudah masuk Islam. Dia ini orang biasa, orang awam. Bahkan orang awam itu maksudnya bukan tokoh, dan apalagi beliau buta. Beliau berpaling dari Abdullah bin Maktum, kemudian ngobrol dengan para tokoh. Muka beliau sedikit menunjukkan tidak senang. Tidak senang bukan karena benci Abdullah bin Maktum sekali lagi, tapi beliau tidak senang diganggu di saat ngobrol dengan para tokoh, karena beliau ingin sekali para tokoh ini fokus mendengarkan apa yang beliau sampaikan sehingga mereka ini masuk Islam. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Abasa wa tawalla. Muhammad bermuka masem. Wa tawalla, dan berpaling dari Abdullah bin Maktum. Kenapa? Anja'ahul a'ma, ketika didatangi oleh seorang laki-laki buta. Padahal bisa jadi laki-laki buta itu datang untuk yazakka, untuk mensucikan dirinya. Dia mungkin bertanya masalah tauhid, untuk mensucikan dirinya dari kesyirikan, atau menanyakan akhlak-akhlak yang baik, yang mensucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ternyata di mata Allah Subhanahu wa taala orang mukmin yang cacat jauh lebih mulia daripada orang kafir, seorang tokoh yang tampan sebagaimana Abu Lahab, atau kafir cerdas sebagaimana Abu Jahal. Maka dalam sebuah ungkapan para ulama, al-mu'minul ba'id qaribun wal kafirul qaribu ba'idun. Orang mukmin yang jauh jaraknya dari kita itu dekat bagi kita di mata Allah, sementara orang kafir yang dekat jaraknya mungkin se-RT bahkan satu tetangga kita, ba'idun, di mata seorang mukmin jauh karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang mukmin itu lebih mulia. Tetapi bukan berarti kalau ada orang kafir yang berbuat baik kita tidak memujinya. Tetap kita memberikan hak, mengapresiasi manusia walaupun dia orang kafir, itu wajib. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Orang yang tidak bisa bersyukur atau berterima kasih, mengapresiasi manusia, maka dia tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kepada orang kafir yang berbuat baik tetap kita berterima kasih, kita tetap memberikan apresiasi. Tapi bagi kita, seorang mukmin lebih kita cintai walaupun dia pelaku maksiat dibandingkan orang kafir. Loh, kok bisa gitu, Ustaz? Dibandingkan orang kafir yang berbuat baik. Ya. Sekali lagi, orang mukmin yang maksiat lebih mulia di mata kita daripada orang kafir yang baik akhlaknya. Loh, kok bisa gitu? Karena di mata kita kejahatan yang paling berat adalah kekafiran. Tapi tetap kita memberikan apresiasi, mengucapkan terima kasih, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik kepada mereka. Hanya saja ditinjau dari sisi kemuliaan, orang mukmin walaupun dia pelaku maksiat di mata Allah jauh lebih mulia daripada orang kafir yang suka berbagi makanan atau bahkan dia ikut nyumbang bangun masjid. Kenapa? Karena kriminal dia itu sangat jahat di mata Allah. Itu apa kriminalnya? Dia kriminalnya adalah tadi, yaitu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Begini jemaah sekalian, terkadang kita itu lupa ya bahwa pelanggaran terhadap hak Allah jauh lebih berat daripada pelanggaran terhadap hak sesama manusia. Sebagaimana ketaatan kepada Allah jauh lebih mulia daripada ketaatan kepada sesama manusia. Nah, karena kita ini terbiasa dengan penilaian lahir, terkadang kita lebih apresiasi, lebih simpatik, bahkan lebih mencintai, lebih memuliakan orang kafir yang baik daripada tetangga kita muslim tidak pernah berbagi atau mungkin bakhil ya. Jemaah sekalian, orang mukmin yang bakhil tetap kita kritisi dan kita ingatkan dan menampakkan ketidaksukaan kepada dia karena sikapnya. Demikian juga orang kafir yang berbuat baik, kita memberikan apresiasi dan terima kasih. Namun dalam masalah kemuliaan di mata Allah, orang mukmin yang bakhil tadi lebih mulia daripada orang kafir yang berbuat baik ya. Baik, saya demikian apa yang sampaikan. Barakallahu fiikum ajmain. Mohon maaf kalau dah hal yang kurang berkenan. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.